Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel YouTube gua. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas review drawing Piala Dunia Wanita 2023 yang bakal digelar tahun depan ya, mulai tanggal 20 Juli sampai 20 Agustus di Australia dan Selandia Baru. Sebenarnya drawing ini udah hampir 2 minggu ya, udah hampir 2 minggu selesai digelar, tapi baru sekarang bisa gua bahas. Jadi daripada lama, langsung aja ya kita bahas ya. Jadi ada 8 grup di sini. Ini memakai format baru ya istilahnya. Jadi sekarang nambah 32 tim. Jadi kayak di Piala Dunia cowok ya. Eh, di Piala Dunia cowok yang udah bakal jadi format terakhir ya, 32 tim. Tapi untuk Piala Dunia Wanita kali ini dapat menjadi apa ya? Edisi perdana ya, dimana ada 32 tim yang bakal bertarung di sini. Langsung aja ya, di grup A ini ada tuan rumah Selandia Baru, ada Norwegia, ada Philippines dan Swiss ya, ya. Jadi eh, di sini ada debutan ya, yaitu Filipina. Filipina ini untuk pertama kalinya sepanjang sejarah persepak bola mereka lolos ke Piala Dunia di level apapun ya, senior junior juga di gender apapun, baik cowok maupun cewek ya. Jadi Filipina ini lolos berkat pemainnya yang kebanyakan lahir di Amerika Serikat ya, tapi tidak cukup mumpuni untuk bisa memperkuat timnas Amerika. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Filipina, dan ini membantu banget mereka sejak diperkuat para pemain keturunan ini. Mereka bisa juara AFF, medali SEA Games, bahkan bisa masuk ke semifinal Piala Asia ya, memastikan diri mereka lolos ke Piala Dunia kalinya. Tapi gue rasa Filipina gak bakal apa ya, gak bakal berbicara banyak sih. Mohon maaf ya, bukan bisa meremehkan Filipina, tapi lolos ke Piala Dunia aja sudah bersyukur bagi mereka. Kalau gue rasa di grup A sendiri ini bakal yang lolos ke babak 16 besar ini bakalan ada Norwegia sebagai juara grup. Meskipun Norwegia juga baru masa transisi nih ya, baru mengalami menjalani masa transisi karena mereka baru aja ganti pelatih habis gagal total di Euro 2022 kemarin, hancur lebur sampai dibantai Inggris 8-0 ya. Mereka ganti pelatih, sekarang pelatihnya itu legenda hidup mereka, Ege Rise, sekarang jadi pelatih kepala. So far so good sih ya, sama pertandingan awal cukup stabil mainnya, memberikan gaya baru, warna baru bagi timnas Norwegia. Dan jangan lupa juga Norwegia setiap edisi selalu lolos Piala Dunia Wanita, dan bahkan mereka nggak pernah istilahnya nggak pernah bisa tersingkir di fase grup, yang mereka selalu lolos ke berselanjutnya. Jadi kalau gua rasa Norwegia bakal lolos lagi nih dari grup A sebagai juara grup. Nah, untuk runner up sendiri ini 50-50 nih antara New Zealand atau Swiss, tapi gue lebih prefer New Zealand ya, karena New Zealand juga uh, lagi masa transisi juga, baru aja ganti pelatih juga ya, udah setahunan. Pelatihnya berasal dari Republik Ceko bernama Jitka Klimkova. Sekarang mereka ini mengandalkan banyak sekali pemain-pemain muda ya, yang banyak main di Liga Australia. Kalau Swiss sendiri, Swiss memang berhasil lolos nih ya ke Piala Dunia, tapi pelatih yang masukkan mereka tuh rencananya itu kabarnya bakal diganti ya, jadi nggak bakal diperpanjang kontraknya, bakal ganti pelatih baru. Kita nggak tahu nih pelatih barunya siapa. Selama belum ada kejelasan dari ini ya, gue mengunggulkan New Zealand sih ya sebagai runner up untuk menemani Norwegia di grup A ya. Terus di grup B ini cukup keras juga nih, ada Australia, ada Irlandia, ada Nigeria dan Kanada ya. Eh, Tiga tim nih, Australia, Nigeria, Kanada, ada langganan Piala Dunia Wanita, dan bisa dibilang juga salah satu kekuatan terbesar di konfederasi masing-masing ya. Eh, Sementara satu lagi ini debutan ya, Irlandia ini juga debutan, dan mereka ini lolos untuk pertama kalinya ke sebuah major turnamen ya. Bahkan mereka Euro aja belum pernah lolos, tapi untuk tangganya mereka bisa lolos Piala Dunia kita habis ngalahin Skotlandia ya di playoff. Cuman kalau kata gue, Irlandia juga ya lolos ke Piala Dunia ya, jadikan pengalaman pelajaran ya, karena
bagi gue Australia dan Kanada ini ya lolos lah dari grup B lah ya. Kanada kita sendiri pemegang medali emas Olimpiade 2020 kemarin, juga satu kekuatan tradisional di sepak bola wanita. Masih mengandalkan pemain-pemain senior juga dipadu sama beberapa pemain muda ya. Christian Sinclair masih ada di situ. Australia ya meskipun eh, baru sekali juara Piala Asia, kalah sama Jepang, China, tapi mereka juga satu kekuatan terbesar di sepak bola Asia, bahkan sepak bola dunia. Banyak sekali pemain-pemain yang main di Liga Inggris, terutama Sam Kerr ya, yang kemarin baru dapat peringkat 3 ya di Ballon d'Or Women. Jadi kalau kata gue sih yang bakal lolos dari grup B, Kanada sebagai juara grup, di bawahnya Australia sebagai runner up. Kalau Nigeria, eh, Nigeria masih satu besar di Afrika itu, tapi mereka sudah mulai mengalami penurunan ya, karena kemarin mereka nggak bisa juara Piala Afrika wanita, kalah sama Afrika Selatan. Pemainnya juga banyak kan udah mulai aging ya, udah mulai aging, udah mulai tua. Banyak yang veteran. Ini coba diperkuat dengan beberapa pemain muda atau pemain keturunan ya, pemain yang lain di negara lain dibawa ke Nigeria. Tapi gua rasa Nigeria juga mungkin nggak mau bicara banyak ya sini ya. Murni karena ada Australia dan Kanada, jadi Kanada juara grup, Australia runner up ya. Di grup C sendiri ada Spanyol, Costa Rica, Zambia, dan Jepang ya. Ini hampir sama grupnya kayak di grup Piala Dunia ya. Spanyol, Costa Rica, Jepang satu grup, cuman bedanya Zambia ini mengisi posisi dari Jerman ya. Dan apa namanya di Piala Dunia, kalau gue lupa kalau nggak salah grup E ya, kalau nggak salah grup E ya. Gitu ya. Ya ini kalau ini kelihatan jelas ya bahwa pasti yang lolos adalah Spanyol dan Jepang. Cuman bedanya kalau gue sih lebih mengunggulkan Jepang ya, karena mereka juga skuadnya konsisten, stabil ya, nggak banyak perubahan gonta-ganti pemain. Skuadnya pasti itu aja, kebanyakan main di Liga lokal juga mereka chemistry-nya cepat terbentuk, cepat terbangun, dan bisa maintain itu ya, bisa maintain itu. Kalau Spanyol sendiri kan, Spanyol ini pelatihnya masih dipegang Jorge Vilda ya, dan banyak sekali pemain-pemain timnas Spanyol ini yang gak mau memperkuat timnas selama Jorge Vilda masih melatih, dan kebanyakan pemain itu juga pemain inti ya. uh, spesifik Secara spesifik juga pemain Barcelona yang jadi tulang punggung timnas juga, kayak Iren Paredes, kayak Patrick Wijaro, Sandra Panyos, dan lain-lain ya. Ini patut dinanti ya, kalau misalkan memang Jorge Vilda tetap melatih timnas sampai Piala Dunia 2023, apakah pemain-pemain ini tetap apa ya, tetap bakal menepi dari timnas ya dalam menolak panggilan. Kalau misalkan kayak gitu ya pasti mengandalkan skuad seadanya ya, kebanyakan pemain muda. Kalau misalkan kejadian ini eh, apa ya, kalau misalkan situasi ini, kondisi ini tetap berlangsung sampai tahun depan, gua rasa Spanyol nggak bisa jadi juara grup ya. Ya mungkin bisa lolos tapi mungkin sebagai runner up di bawah Jepang. Tapi kita wait and see aja, kalau misalkan main intinya bakal balik lagi untuk tahun depan, mungkin Spanyol bisa juara grup. Tapi untuk saat ini gue menggunakan Jepang ya sebagai juara grup ya. Murni ngeliat kondisi sekarang, di depan yang dengan skuad yang lebih stabil, nggak banyak intrik, Spanyol mungkin bisa runner up ya. Kalau Costa Rica, Zambia bagi gue ya, meskipun Costa Rica udah lolos lagi ya setelah tahun 2015, tapi ya skuadnya juga nggak banyak pemain-pemain mumpuni juga. Zambia meskipun juga debutan lagi nih Zambia, tapi kemarin juga sempat mengejutkan, tampil di Olimpiade bisa nimbang Belanda kalau nggak salah ya. Tapi ya Zambia bagi gue tetap nggak lolos ya. Ya syukur-syukur mungkin nggak juru kunci, tapi gue rasa Zambia juga nggak mungkin lolos, jadi Jepang sama Spanyol ya. Di grup D sendiri ada Inggris, ada pemenang playoff B, ada Denmark dan China. Nah, playoff B ini akan mempertemukan Haiti versus Senegal. Pemenang Haiti Senegal ini akan melawan Chili ya. Kalau gua rasa sih Chili ya yang bakal mewakili, yang bakal mengisi spot playoff B ini. Jadi Inggris, Chili, Denmark, China. Juara grup pasti Inggris lah ya. Inggris ini lagi bener-bener top perform banget, lagi hot-hotnya ini sejak juara Euro 2022, pagi masih dipegang Sarina Wiegman. Ini jaminan juara. Gua rasa Inggris bakal melenggang mudah ya lolos dari grup D ini. Untuk runner up sendiri, uh, gua lebih mengunggulkan China ya, karena China ini
kemarin habis juara Piala Asia wanita. Mereka juga baru ganti pelatih juga, dan kelihatan juga skuadnya juga masih mengandalkan pemain-pemain di liga lokal, sama kayak eh, Jepang ya, sama kayak Jepang juga, chemistry-nya udah kebangun, udah terjalin. Jadi bagi gue China ini bakal lolos ya dari grup D sebagai runner up ya. Denmark meskipun ada Pernille Harder atau pemain terbaik wanita saat ini, tapi dan juga ada Signe Brun ya yang main di Lyon. Gua rasa eh, karena mereka juga udah lama ya nggak main di Piala Dunia, mereka terakhir 2007, ini berarti 16 tahun setelah mereka terakhir main di Piala Dunia mereka main lagi. Gua rasa mereka bakal kagok ya, dan kalau misalkan Pernille Harder bisa perform dengan spektakuler, mungkin Denmark bisa punya peluangnya untuk sebagai runner up. Tapi kalau misalkan udah dimatikan ya China yang lolos ya. Kalau gue sih gue rasa China yang bakal menemani Inggris ya di grup B. Di grup E ini ada United States, ada Vietnam, ada Belanda ya. Amerika Serikat, Vietnam, Belanda, dan pemenang playoff A. Playoff A ini akan mempertemukan Kamerun versus Thailand. Pemenangnya akan menghadapi Portugal. Kalau gue rasa sih dari sini gue lebih menemukan Kamerun ya untuk apa ya, untuk lolos ke grup E ini, karena Kamerun juga Piala Dunia terakhir 2019 mereka tampil sangat mengejutkan, cukup mengejutkan ya, mereka bisa sampai 16 besar. Gua rasa Kamerun bisa mengulangi prestasi itu, tapi pas masuk fase grup nanti ya udah ketebak ini sih, Amerika Serikat dan Belanda pasti lolos. Gue masih mengumumkan Amerika Serikat sebagai juara grup ya, karena meskipun mereka ganti pelatih, Vlatko Andonovski juga dinilai belum bisa apa ya, belum belum mampu untuk meramu tim ini, masih banyak up and downs-nya. Tapi Belanda juga melewati masa transisi lagi nih semenjak kemarin mereka tinggal sama ganti pelatih. Mark Parsons dipecat juga gara-gara gagal total di Euro 2022. Sekarang diganti lagi sama Andries Jonker, pernah jadi asistennya Luis van Gaal ya di Bayern Munchen, pernah jadi pelatih Wolfsburg juga, Wolfsburg tim cowok ya. Tapi mereka juga baru membangun kembali nih ya. Gua rasa mungkin Amerika Serikat bisa lah ya lolos sebagai juara grup, Belanda sebagai runner up-nya. Tanpa sama tuh Kamerun dan Vietnam ya, Vietnam juga debutan di sini, tapi ya gua rasa mereka kecil peluangnya ya untuk lolos dari grup ini, karena udah ada dua tim adidaya ini ya. Di grup F ada Prancis, Jamaika, Brazil, dan pemenang playoff C. Playoff C ini akan menemukan China Taipei versus Papua Nugini melawan Paraguay versus Panama. Jadi eh, pemenang ini akan saling berhadapan di final. Kalau gue sih ya, kalau gue ini kalau misalkan mereka, ini salah satu dari mereka ini bakal lolos juga sebagai debutan ya untuk pertama kalinya. Jadi tadi kan ada Philippines, ada Irlandia, ada Zambia, ada Vietnam juga ya. Ini juga bakal ada satu debutan lagi. Ini udah pasti pemenang dari PLC ini bakal main pertama kali di Piala Dunia Wanita. Kalau gue sih lebih melihat ini 50-50 sebenarnya ya. 50-50 karena semua tim ini berimbang kualitasnya. Mungkin Papua Nugini di bawah sedikit, tapi masih bisa ngimbangin lah kalau gue lihat. Panama juga pertama di CONCACAF juga di wanita. Kalau gue rasa sih yang bakal lolos ya dari playoff C ini Cina Taipei ya. Cina Taipei ini uh, kemarin sebenarnya menjanjikan ya. Cina Taipei ini hampir aja lolos kalau nggak kalah di penalti lawan Philippines. Cina Taipei ini ya, gue mengumumkan Cina Taipei tuh masuk grup F, tapi Cina Taipei maaf nih pasti bakal jadi juru kunci ya, karena di sana ada Prancis, Jamaika, Brazil. Brazil gue rasa bakal jadi juara grup. Gue perkirakan Prancis jadi runner up karena Brazil ini dipegang Pia Sundhage malah makin solid. Bahkan setelah tidak ada nama-nama veteran seperti Formiga dan Marta ya, yang Marta cedera, Formiga pensiun, tapi mengadakan pemain muda dan diramu beberapa pemain senior juga, mereka bisa konsisten. Kemarin juara Copa America Femenina lagi. Prancis masih dipegang Corinne Diacre juga, permainannya masih up and down, meskipun kemarin bisa melebihin ekspektasi ya. Mereka bisa sampai semifinal di Euro kemarin, lebih tinggi dibanding perempat final Piala Dunia pas mereka juga rumah.
Tapi gue rasa Brazil bakal jadi juara grup, Prancis jadi runner up. Jamaika ya meskipun sekarang udah banyak diperkuat main-main keturunan, mungkin bisa lah kalau peringkat 3 lah ya kalian Cina Taipei, tapi kalau lolos susah ya dari grup F ini. Grup G ada Swedia, Afrika Selatan, Italia, dan Argentina ya. Afrika Selatan ini kemarin baru juara Piala Afrika Wanita untuk pertama kalinya sepanjang sejarah perlawanan wanita mereka berdiri. Argentina lolos lagi setelah 2019 ya, di mana mereka ketiga di Copa America Femenina. Tapi kalau gue rasa sih grup G ini gampang sekali ya, Swedia dan Italia ya yang lolos. Swedia bisa lah jadi juara grup ini karena mayoritas skuadnya nggak berubah sama kayak edisi 2019 kemarin. Ketambah pemain baru, pemain muda. Ini mereka ini mental dan pengalaman sebenarnya udah ada ya, cuman mereka agak sial aja nih karena di Piala Dunia Wanita kan mereka cuma sampai peringkat ketiga. Olimpiade nyaris dapat medali emas, sayangnya kalah adu penalti di final lawan Kanada ya. Tapi kalau gue rasa grup G ini ya Swedia jadi juara grup ya. Even nggak tahu nanti kalau misalkan di babak selanjutnya gimana, karena kemarin pas UEFA Women's Euro 2022 juga let down banget ya, underperform banget pas final mereka cuma menang tipis 1-0 Belgia. Itu gue aja golnya di injury time babak kedua ya. Hampir aja nggak lolos. Terus di final mereka kering di bantai Inggris 4-0. Nggak tahu ya kalau di babak-babak selanjutnya lebih menentukan, tapi kalau gue rasa dari fase grup Swedia bisa lolos sebagai juara grup. Ya kita tahu aja nanti babak 16 besar bagaimana, apakah penyakit lama akan terulang kembali. Kalau runner up sendiri ya Italia ya. Italia meskipun kemarin jatuh banget di Euro 2022, pelatihnya masih Milana Bertolini, masih ngandelin negatif football ya, asas ala-ala Catenaccio gitu. Tapi gua rasa kalau melawan Afrika Selatan Argentina mereka bisa menang lah ya. Mereka bisa menang, bisa lah kalau jadi runner up grup ya. Grup A ada Jerman, Maroko, Kolombia, dan Korea Selatan. Maroko ini juga salah satu debutan juga. Mereka mulai kelihatan serius nih di Papua Wanita, terbukti mereka jadi runner up ya kemarin ya di kandang sendiri di Piala Afrika Wanita. Kolombia sebagai runner up Afrika Femina lolos lagi ke Piala Dunia setelah 2019 mereka nggak lolos ya. 2015 mereka lolos, 2019 mereka nggak lolos. Korea Selatan masih salah satu kekuatan tradisional juga di Asia. Ya, kalau grup A ini Jerman pasti jadi juara grup lah ya. Jerman is Jerman, tim bersejarah, tim salah satu tim paling adidaya lah di sepak bola Eropa, bahkan di dunia ya. Ya ini bisa lah Jerman juara grup lah ya. Pasti ini. Kalau untuk mereka sendiri, so itu saya Maroko kayaknya nggak dulu ya, karena skuad mereka juga masih di bawah ya. Meskipun ada Roselayane pemain asal Inggris ya, main Hotspur, itu ngebantu banget kehadiran dia bisa ngangkat tim ini melangkah lebih jauh. Tapi menurut satu orangnya nggak cukup ya. Teman-temannya juga kurang mumpuni kalau gue lihat untuk level dunia. Kolombia juga apa ya, karena mereka mungkin udah lama nggak main Piala Dunia, mungkin mereka bakal kagok juga, apalagi skuad mereka juga mereka masih ngandelin main di 2011 ya. Jadi nggak tahu kalau misalnya tim ada bintang baru. Kalau total sendiri sih gue ngandelin Korea Selatan, karena juga sama kayak Jepang dan China ya, emang tipikal negara Asia ini emang lebih nyaman main di liga mereka sendiri supaya mereka bisa lebih mudah ya memenuhi panggilan timnas. Mereka bisa membangun chemistry, menjalin uh, keeratan ya. Jadi biar solid ya. Kalau grup A Jerman sama Korea yang bakal lolos ya dari fase grup ini. Jadi ada grup A Norwegia Selandia Baru, grup B Kanada Australia, grup C Jepang Spanyol, grup D Inggris China, grup E Amerika Serikat Belanda, grup F Brazil Prancis, grup G Swedia Italia, dan grup H Jerman Korea Selatan ya. Itu yang menurut gue bakal ke 16 besar ya. Oke, itu aja dulu, sekian video gue kali ini. Jangan lupa tuh selalu like, share, dan subscribe channel gue. Komen juga boleh, silakan disediakan komentar di bawah. Menurut kalian siapa yang bakal jadi juara nih di Piala Dunia Wanita tahun depan? Bisa tulis di kolom komentar.
Mungkin itu dulu ya. Mungkin berapa hari lagi nih gue mau bikin review drawing UCL, UEL dan USL yang udah masuk babak 16 besar. Pagi UEL sekarang seru nih kan, baik tim-tim kuat turun. Ya, nah itu nanti lah ya. Nanti next time kita bakal bahas itu ya. Oke, itu aja dulu. Sekian. Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.